semua datang tiba-tiba di saat Ikal tidak sempat reset sama sekali, tapi untungnya masih ada Darkol yang masih bisa mengamankan placementnya. Sementara itu fight yang terjadi memang sangat begitu mengganggu, banyak sekali global yang bertebaran sehingga satu sama lain sedikit kesulitan untuk memberikan damage terhadap lawan. Dan satu pergerakan dari Darkol aku rasa bakalan cukup sulit untuk masuk ke zona berikutnya karena banyak sekali tim-tim atau player-player yang masih survive sudah masuk ke kompon yang lebih aman. Sementara itu Wings ke arah atas sana, satu sniper yang cukup bagus dilakukan. Damage sudah mulai masuk, Legalot harus ter-takedown sepertinya. Masih ada Razor yang membackup dengan cukup baik. Sementara Wings masih menjadi mata-mata dari arah atas sana, dari kejauhan. Tentunya ini membuat RRQ punya satu informan yang begitu kuat dari tempat Wings yang sudah mulai melihat pergerakan Reva yang akan sedikit demi sedikit di-cutting perjalanannya. Satu genggaman sudah mulai ditembakkan ke depan sana, tapi sayang sekali Riva tidak bisa terlalu lama di sana. Areanya terlalu open field, sementara RRQ Kazu sudah mulai menyadari bahwa ada pergerakan dari Reva yang akan dihabiskan sepertinya sedikit demi sedikit karena Glomelter sudah mulai dilemparkan ke depan sana. Ada apa yang sudah mulai keras ke arah depan sana dengan shotgun ya mungkin, tapi sepertinya Riva memang sedikit sulit untuk melakukan pertahanan. Oke, namun kali ini Darkol akan coba untuk melawan fightnya secara dekat dan Taurat berhasil dipulangkan. Di aspek ke-9 di tangan Dix. Teman-teman Bigerton udah coba untuk melakukan regrouping lagi, namun kalau kita perhatikan di sini ada teman-teman dari Poco juga yang sepertinya akan coba untuk masuk ke dalam zona lebih aman. Hati-hati Lin yang berada di area atas, kalau misalkan turun ada delay animasi yang akan dimaksimalkan dari seorang lawannya. Namun kalau kita perhatikan sepertinya kali ini dari Chica JKT48 bakal mencoba untuk do something dengan satu sniper yang menuju ke arah satu orang dari Chica. Lim di sisi yang berbeda di area dalam berhasil untuk knockdown. Dia gak bisa melawan. What happened now ini Cikal? Coba untuk langsung digas dengan sniper jarak sedekat itu tidak maksimal. Ras akan menjadi lone survivor, akan menjadi save the day untuk keuntungan Pokostar. Itu dia Pokostar, tersisa seorang Ras saja. Dan Ras juga baru banget turun ke bawah, otomatis resource belum begitu proper untuk melakukan kontes. Sementara untuk bisa merevive teman-temannya kembali sulit sekali untuk Ras lakukan. Dan di arah belakang sana ada pergerakan dari RRQ harusnya yang sudah mulai bergerak ke arah Rasik. Ditimbangin secara perlahan pada akhirnya Pokostar tumbang di posisi yang ke-8 karena dengan posisi yang sebegitu sulitnya untuk bertahan. Sama seperti Darkol tadi, tersisa satu player dan harus melawan dua player, tentu itu bukan suatu hal yang cukup mudah untuk mereka. Iya, tapi di sini kasihan banget ya JRTG-nya di area vending machine dapatin 1 poin eliminasi tapi nggak kredus koinnya. Even dia nggak dapat koin sama sekali, jadi nggak bisa maksimalin buat melakukan reviving. Ya udah akhirnya objektif aja masuk dulu ke dalam zonanya karena dia harus kehilangan Reva. Tadi Reva sayang banget harus kepick ya dari sisi atas tadi Wings, di atas di area Baliho kelihatan satu pergerakan dari Reva yang tidak mempunyai fast, medkit juga nggak ada, global pas-pasan gitu dan zona sudah tidak berpihak. Dan akhirnya informasi dari Wings masuk dengan satu mokonya yang pasti aktif dengan snipernya tadi udah kecicil juga, akhirnya langsung di follow up sama Abai sama Razor juga dari kejauhan dengan senjata machine gun ya. Jadi benar-benar nggak bisa berbuat banyak dari seorang Reva sendiri ya, setidaknya masih ada satu orang yang masih bisa bertahan, dua bahkan dari Kagendra. Namun kalau kita ngelihat sekarang banyak banget pergerakan tim-tim yang mulai optimis dengan beberapa kompounnya mereka seperti TWE yang bakal coba untuk melemparkan satu teleport yang sepertinya tidak akan dimaksimalkan karena itu berada di luar zona. Setidaknya Thanos nggak bisa kemana-mana nih, Thanos posisinya sadar di depan sudah ada TWE yang menunggu, zona udah mulai sakit, medkit tinggal satu, ya udah coba untuk bermain sabar aja. Tapi TW juga sadar mereka juga harus menahan di area atas, di area jalan rusak karena sepertinya informasi dari teman-teman TWE itu sadar bahwa masih ada beberapa player yang berada di area luar zona dan mereka akan maksimalkan poin eliminasinya. Betul sekali, poin eliminasi sebegitu pentingnya. RRQ dapetin 9 poin eliminasi, tentunya ini menjadi perbekalan yang cukup bagus, apalagi mereka udah dapetin zona yang aman sebetulnya. Ternyata tidak bisa bertahan, persis harus tumbang di hashtag yang ke-7. Cukup disayangkan karena mereka sudah melakukan kontes dari awal turun sehingga mereka malah sedikit kesulitan di middle game. Sementara itu Razor akan bergerak lagi, akan lebih jauh lagi berpencara dengan teman-teman satu sama lain karena banyak sekali player atau tim-tim yang sudah mulai masuk ke zona mereka.
yang sudah mulai masuk ke compound yang mereka miliki. Sementara beberapa tembakan akhirnya sudah mulai terlihat di depan sana. Jojo harus menjadi korban pertama sepertinya, tapi TWE harusnya menjadi salah satu tim yang punya poin kill lebih banyak daripada Araki Kaju. Tapi bagaimana cara mereka melakukan setup, balik lagi karena zona terakhir akan terlihat di sana, akan banyak sekali compound yang bisa mereka manfaatkan satu sama lain. Sementara itu mereka masih berusaha untuk bersembunyi di satu compound yang sama, Bebe Bu. Oke, namun kalau kita perhatiin ya, ini teman-teman dari RRQ sebenarnya ini rumah mereka untuk di area late game ya, benar-benar bisa dimainkan area rush down-nya. Namun dengan posisi RRQ yang sadar nih masih rame banget, makanya dia coba untuk membagi positioning aja, dua-dua akan dimanfaatkan. Beberapa compound juga udah dimaksimalkan dan sepertinya Abai tidak akan melakukan perangnya sendiri. 2 gol sudah dikeluarkan dan coba untuk ditarik ulur aja. RRQ sadar banget kalau misalkan posisinya mereka terlalu terbuka itu udah pasti akan terungkap, dan posisi dari area atas itu sudah dihuni sama tim lain, makanya nggak punya pilihan dari RRQ. Bakal coba untuk menutup jalan X masuk aja dari musuh. Dia coba untuk membuka satu jalannya, coba untuk menjebak beberapa tim. Bahkan satu orang berhasil untuk terkena knockdown. Harusnya teman-teman dari TWE yang dimana Jojo berhasil untuk dipanis begitu saja. Di sisi yang berbeda sudah ada peperangan sendiri antara Dewa United yang dimana sudah coba untuk dibombardir dengan satu corrosion dan juga flash freeze. Granat sudah langsung diarahkan ke arah atas. Namun ternyata Genesis Dogma akan coba untuk kewalahan juga untuk menanggapi peperangan dan tembakan-tembakan yang sudah diberikan bersama teman-teman dari Dewa United. Di sisi yang berbeda Tekken juga puas di Tekken 6. So ini dia Sam13 berhasil untuk mendapatkan satu orang dari Yosem. Dia masih coba untuk menggunakan satu logo yang berhasil mendapatkan 2 orang bahkan. Genesis Dogma gak bisa bertahan. 4 tim yang tersisa Dewa United walaupun harus berpulang dan hypernya setidaknya mereka masih utuh dengan 3 orang ya. Itu dia, 3 orang masih bertahan di arah atas sana. Tentunya ini akan meng-cutting perjalanan dari Araki Kaju dengan mudah. Sementara Seon sudah mulai sedikit kesulitan karena beberapa senjata eksklusif mengganggu pergerakan dia. Sementara Gertuji hanya tersisa sendirian saja dengan satu senjata yang sudah mulai digenggam. Berpindah tempat terlebih dahulu, jatuh dilakukan, tapi ternyata ada 2 orang sekaligus membuat Gertuji tidak bisa bertahan. Kagendra harus tumbang di hashtag yang keempat. Araki Kaju sepertinya sudah mulai sedikit kesulitan, terseok-seok sampai sudah mulai turun di sana. Ada satu charge buster sudah mulai digenggam, coba berpindah tempat dulu naik ke arah atas sana. Sepertinya mendengar satu pergerakan, tapi ada scoping yang dilakukan dari Adrian. Ini hal yang cukup bagus karena Adrian memiliki tempat yang jauh lebih luas pandangannya dari arah atas sana. Tentunya ini membuat Adrian sedikit kesulitan untuk melihat ke arah bawah kalau Araki Kaju bisa sampai ke bawah jembatan sana. Sementara ada satu pergerakan yang cukup terlihat di depan sana, sudah mulai berpindah tempat. SPD akan coba digenggam terlebih dahulu sepertinya, sedangkan Virus berpindah tempat ke arah bawah sana. Dix sedikit lagi ketahuan, tembakan sudah terjadi, tapi sepertinya Virus tidak bisa bertahan karena tidak diduga-duga ada seorang Dix yang sendirian masih bertahan. Ada follow up yang dilakukan sepertinya Mister 17, tapi tembakan sudah mulai dilontarkan. Apakah ini akan terjadi? Hal yang cukup bagus ternyata tidak untuk Bigetron karena mereka harus tumbang di hashtag yang ketiga. Setidaknya Dix tadi lumayan kelihatan panik juga, tapi nggak yang gerasa-gerusu ya, karena saat coba untuk melakukan reloading itu lumayan ada beberapa delay yang dia lakukan. Coba untuk melakukan penggocekan, tapi memang posisinya jarak sedekat itu Trogon emang nggak bisa dihindarin aja. Posisinya damage-nya udah masuk semua. Namun posisi dari teman-teman Dewa nih gue suka pemanfaatan visionnya mereka dan juga angle mereka dapatkan juga cukup oke dari Mister 17 di atas, apalagi senjatanya SPD. Ini RRQ benar-benar hati-hati nih keluar dari satu jembatan yang dimana mereka sadar ada satu orang di atasnya, dan ternyata RRQ sebagai sang tuan rumah di area Rustown juga coba untuk melakukan harus terhadap Dewa, tapi Dewa ini ada privilege karena dia masih coba untuk melakukan engagement dari atas. Virus coba untuk melemparkan beberapa granat dengan Trogonnya, sedangkan Sam13 bakal coba untuk melepaskan dari visionnya, coba untuk melebarkan sayap lagi dari sisi ke kiri, dan Mister 17 akan coba melakukan jump shoot, namun Virus untuk kesekian kalinya bahkan Sam13 harus terkena knockdown. Mister 17 menjadi low survivor, apakah kuat untuk menahan pergerakan dari RRQ? Ternyata tidak. Dewa United harus dipulangkan di hashtag kedua. So ini dia, congratulations Buya.
terhadap RRQ Kazu. Ini pertempuran yang seru